Halo, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 2110417316. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Supply Chain Management dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SE MM. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Jawabannya, Supply Chain Management adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang diperlukan dalam sebuah usaha untuk membuat sebuah struktur yang mencakup perencanaan, pengendalian maupun distribusi produk dari suatu usaha tersebut. Prosesnya meliputi belanja bahan baku produk, aktivitas produksi, dan pendistribusian produk ke pelanggan. Untuk pertanyaan yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Jawabannya, saya akan membuat struktur dalam memproses memasukkan rantai pasokan, di mana diawali dengan pembelian bahan pangan yang berkualitas tinggi dari distributor makanan pokok, baik sayuran maupun bahan yang lain. Selanjutnya, di bidang pengolahan, saya akan memilih karyawan yang ahli dalam memasak maupun menghidangkan makanan, agar makanan yang dinikmati konsumen merasakan suatu kualitas di restoran saya, yakni dari cara penyajian makanan tersebut. Jika pelayanan dan sistem yang saya jalankan begitu baik, penilaian terhadap restoran saya juga semakin baik. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Jawabannya, sebagai mahasiswa UPB, menurut saya penting sekali karena penyediaan fasilitas yang bisa digunakan mahasiswa harus dilihat dari struktur penggunaan dan kelayakan akan fasilitas tersebut. UPB sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya karena terstrukturnya penggunaan fasilitas fakultas, khususnya fakultas ekonomi. Contohnya, UPB memiliki lahan parkir yang luas untuk memfasilitasi kendaraan mahasiswa. Ada juga pendopo yang begitu membantu dalam mahasiswa jika ingin bersantai atau mengerjakan tugas. Hal tersebut pasti sudah direncanakan menggunakan sistem SCM, membangun sesuai kebutuhan dan memberi suatu kepuasan terhadap para mahasiswanya. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara? Tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Jawabannya, tingkat pembangunan yang semakin merajalela akan menjadi sebuah tantangan di setiap usaha karena harus memikirkan strategi SCM yang terbaik untuk mendapatkan standar atau kualitas yang terbaik agar konsumen merasa terpenuhi keinginannya, dan di sisi lain tidak adanya pelanggan tetap perusahaan. Karena untuk pertanyaan yang kedua, mengapa perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Jawabannya, besarnya sektor logistik dan tingginya permintaan menjadi sebuah keuntungan bagi pelaku usaha, dan hal tersebut menuntut pelaku usaha untuk melayani dan mempertahankan pelanggan masuk. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan kontrak biaya atau jenis kendaraan yang berbeda, jenis furnitur yang dapat atau tidak dapat dikirim bersama, dan rekanan mana yang harus ditugaskan untuk merakit unit furnitur ini, alamat dan waktu dari hubungan pemuatan bersama dengan kendala nyata dan kondisi lalu lintas, dan alamat pengiriman yang rumit. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain?
Jawabannya, mengotomatiskan rantai pasokan dapat membantu bisnis dalam memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Otomasi juga menjanjikan untuk meminimalkan ketergantungan manusia yang dapat menjadi keuntungan bagi kawasan Asia Tenggara yang sedang berjuang dengan tenaga kerja yang menyusut kekuatan. Untuk pertanyaan yang keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Jawabannya, platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Solusi saat ini juga sangat scalable karena berfungsi dengan model bayar sesuai dengan pemakaian. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 5, silahkan tonton video supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai SCM menurut pembicara di ketiga video tersebut. Untuk video pertama yaitu membahas tentang supply chain management adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan pelanggan. Untuk video kedua dijelaskan oleh Prof. Nyoman Pujawan, yaitu membahas tentang yang pertama, keinginan pelanggan yang cepat berubah, 2, pasokan material semakin sulit, 3, persaingan semakin tinggi, 4, siklus hidup produk semakin pendek, dan lain-lain. Untuk pada video ketiga juga dijelaskan oleh Prof. Nyoman Pujawan, yaitu membahas tentang SCM adalah rantai pasokan barang di mana barang itu mengalir dari hulu ke hilir. Adapun mengelola SCM membutuhkan metode kecermatan dan kerjasama yang baik antara pelaku dengan pelaku lainnya. SCM sendiri mengelola 3 aliran, yaitu yang pertama material, kedua informasi, yang ketiga uang. Untuk pertanyaan bagian B, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Jawabannya, untuk link pertama, pengantar supply chain management. Untuk link kedua, pengukuran kerja supply chain. Yang untuk link ketiga, supply chain strategi dan performance. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Yang untuk link pertama yaitu dibicarakan oleh Oktri, link kedua Gilang Fatikul Burhan, yang ketiga Prof. Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Untuk link pertama, membahas apa yang dimaksud dengan SCM dan SCM yang ada di sekitar kita. Tujuan utama dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen itu? Kata kunci agar kebutuhan konsumen itu bisa dipenuhi dengan baik. Supply chain management adalah itu sebuah rantai namanya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai macam elemen dari berbagai macam aspek folder yang tujuannya adalah apa dari customer untuk lesber customer punya kebutuhan, kemudian diproses dalam sebuah sistem yang sangat-sangat panjang dan kompleks, lalu disampaikan lagi kepada customer itu sendiri. Untuk link kedua, analisis subjek yaitu pengukuran kinerja supply chain ataupun kinerja dari transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari supply chain. Semakin banyaknya perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan, jadi mulai adanya penggunaan teknologi penyimpanan seperti barcode, kemudian ada RSRK, ID, dan contoh teknologi yang memudahkan distribusi produk. Kemudian teknik-teknik inovatif dari supply chain ada yang disebut dengan cross-docking supply chain.
Kata kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat, baik antara di dalam fungsi suborganisasi, misalnya bagian purchasing, bagian akun pemasaran, bagian produksi bekerja sama, maupun instansi organisasinya dengan supplier dan distributor dan retailer. Untuk link ketiga membahas tentang strategi SCM, jenis produk fungsional dan inovatif, strategi efisiensi dan responsif, decoupling point dan postponement. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Untuk yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan SCM dan tujuan dari SCM. Untuk link kedua, mengetahui sistem kerja yang ada di dalam SCM dan berbagai teknik yang ada. Untuk link ketiga, mengetahui betapa pentingnya strategi dalam SCM, mengetahui jenis-jenis produk dan apa saja yang bisa menjadi efisiensi dalam SCM. Untuk pertanyaan bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah Supply Chain Management. Jawabannya, yang pertama, merangkum materi SCM, yang kedua, meringkas materi bab 5, desain jaringan dalam rantai pasokan, yang ketiga, membuat video drama Supply Chain Management. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.